Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Rauli Claudia Panggabean dengan NIM 11S24005 dari Prodi Informatika. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum 4 mengenai kelas and object pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah program sederhana yang saya buat dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Judul presentasi saya adalah program kasir sederhana menggunakan Java. Program ini merupakan studi kasus yang melibatkan beberapa kelas, yaitu product log, kasir, helper, dan log dan app. Kemudian yang selanjutnya adalah gambaran umum program. Jadi secara garis besar, program ini adalah sistem kasir sederhana. Program ini dapat menyimpan daftar produk yang dijual, menyimpan daftar kasir yang tersedia, serta melakukan proses pelayanan pelanggan. Jadi fitur utamanya itu yang pertama menambahkan produk ke dalam daftar, kedua menambahkan kasir ke dalam daftar, kemudian ketiga pelanggan bisa memilih kasir untuk dilayani, kemudian keempat pelanggan memilih produk dan jumlah yang ingin dibeli, dan terakhir program akan menghitung total belanja pelanggan sekaligus menambahkan catatan ke total penjualan kasir tersebut. Yang selanjutnya adalah kelas produk. Kelas pertama yang akan saya bahas adalah kelas produk. Kelas ini berfungsi untuk merepresentasikan sebuah produk yang dijual. Atribut yang dimiliki oleh kelas ini ada 4, yaitu nama, satuan, berat, dan harga. Metode utama dengan atribut ini, setiap produk dapat dibedakan satu sama lain. Selain itu, kelas produk juga memiliki beberapa metode. Metode get nama digunakan untuk mengambil nama produk, metode get harga untuk mengambil harga produk, dan metode print untuk menampilkan informasi produk ke layar dalam format yang lebih rapi. Intinya, kelas produk ini adalah fondasi dari barang yang dijual di dalam sistem kasir. Ya, kemudian adalah kelas produk. Nah, kelas ini digunakan untuk mencatat transaksi, yaitu produk apa saja yang dibeli oleh pelanggan dan berapa jumlahnya. Di dalam kelas ini terdapat 2 atribut. Yang pertama adalah objek produk, dan yang kedua adalah jumlah, yang menunjukkan berapa banyak produk tersebut dibeli. Metode penting dalam kelas ini adalah get total harga. Fungsi ini digunakan untuk menghitung total harga dari sebuah produk dengan cara mengalihkan harga satuan produk dengan jumlah yang dibeli. Dengan kelas ini kita bisa mencatat detail belanja pelanggan secara lebih terstruktur. Selanjutnya adalah kelas kasir. Kelas ini berfungsi untuk merepresentasikan seorang kasir yang melayani pelanggan. Atribut yang dimiliki adalah nama kasir, yaitu nama dari kasir, dan total penjualan, yaitu jumlah total penjualan yang sudah dilayani oleh kasir tersebut. Ada 2 metode utama dalam kelas ini. Pertama, layani pelanggan. Metode ini digunakan untuk menghitung total belanja pelanggan sekaligus menambahkan nilai tersebut ke dalam total penjualan kasir. Kedua, metode print yang digunakan untuk menampilkan nama kasir dan total penjualannya di layar. Dengan demikian, kelas kasir membantu kita mengetahui seberapa banyak penjualan yang sudah dilakukan oleh masing-masing kasir. Nah, yang kemudian adalah kelas helper. Nah, jadi pada kelas ini fungsi utamanya dari kelas ini adalah sebagai penyimpan global yang menyimpan daftar produk maupun daftar kasir. Di dalam kelas ini terdapat 2 atribut utama, yaitu daftar produk dalam bentuk array list dan daftar kasir juga dalam bentuk array list. Kelas helper juga memiliki beberapa metode penting. Metode add product dan add kasir digunakan untuk menambahkan produk atau kasir baru ke dalam daftar. Metode get product dan get kasir digunakan untuk mengambil data berdasarkan indeks, dan metode print product serta print kasir digunakan untuk menampilkan seluruh data produk dan kasir ke layar. Bisa dikatakan bahwa kelas helper ini adalah pusat penyimpanan data yang digunakan oleh seluruh program. Selanjutnya adalah kelas app atau main program. Kelas terakhir adalah kelas app. Kelas inilah yang berfungsi sebagai main program atau pintu masuk utama dari aplikasi kasir kita. Alur utama dari program ini adalah sebagai berikut. Yang pertama,
program meminta pengguna untuk menginput daftar produk. Input dilakukan sampai pengguna mengetik tanda garis-garis-garis. Setelah itu seluruh daftar produk akan ditampilkan. Kedua, program meminta pengguna untuk menginput daftar kasir. Sama seperti produk, input dilakukan sampai pengguna mengetik tanda garis-garis-garis. Lalu daftar kasir juga akan ditampilkan. Ketiga, program akan masuk ke bagian simulasi pelanggan. Pengguna diminta memilih kasir mana yang akan melayani pelanggan. Keempat, pelanggan memilih produk yang ingin dibeli beserta jumlahnya. Program kemudian mencatat belanja pelanggan dengan menggunakan kelas produk log. Kelima, program menghitung total belanja pelanggan, menambahkannya ke penjualan kasir yang melayani, dan menampilkan hasilnya. Terakhir, setelah semua pelanggan selesai, program akan menampilkan daftar kasir lengkap dengan total penjualan masing-masing. Nah, alur programnya jika dilihat secara ringkas, alur program ini adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, pengguna menambahkan produk kemudian menampilkannya. Kedua, pengguna menambahkan kasir lalu menampilkannya. Ketiga, pelanggan datang dan memilih kasir. Keempat, pelanggan memilih produk dan jumlah yang ingin dibeli. Kelima, program menghitung total belanja pelanggan sekaligus menambahkan ke total penjualan kasir. Dan terakhir, setelah semua pelanggan selesai, daftar kasir akhir beserta total penjualannya ditampilkan kembali. Nah, kesimpulannya adalah program ini sudah memanfaatkan konsep Object Oriented Programming atau OOP dengan menggunakan beberapa kelas. Setiap tanggung jawab program dapat dipisahkan dengan jelas, yaitu kelas produk digunakan untuk menyimpan informasi barang, kelas produk log digunakan untuk mencatat transaksi barang, kelas kasir digunakan untuk mencatat pelayanan kasir, kelas helper digunakan untuk mengatur daftar produk dan kasir, dan kelas app digunakan sebagai pusat jalannya program. Dengan desain ini, program bisa dikembangkan lebih lanjut ke arah sistem kasir yang lebih kompleks. Misalnya, menambahkan fitur stok barang, mencetak struk, atau bahkan integrasi dengan database. Jadi program ini adalah contoh sederhana namun jelas bagaimana konsep OOP bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada sistem kasir. Baik, jadi di sini kita sudah punya code-nya, itu sebagai berikut. Jadi kita tinggal menjalankan code ini di app.java. Jadi di sini kita akan masuk ke aplikasi Delcom. Nah, kemudian lalu kita masukkan inputnya. Kita masuk ke kasir, lalu inputnya adalah sebagai berikut. Nah, outputnya adalah sebagai berikut. Baik, sekian dari presentasi yang dapat saya lakukan untuk kasir. Sekian dan terima kasih. Shalom.